Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjut di video kemarin, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral parsial dan juga substitusi. Nah, sekarang kita lanjut ke integral trigonometri ya. Seperti biasa yang trigonometri ini tentang sin, cos, tangen gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita masuk ke contoh integral trigonometri. Di sini ada 5 poin inti mengenai integral trigonometri ya. Ada 5. Yang pertama itu ada integral sin pangkat nx dx dan juga integral cos pangkat nx dx. Nih, n ini adalah nilai konstantanya gitu ya. Terus yang kedua juga sama, hanya saja nilainya berbeda. Kalau ini sin pangkat m, kalau ini cosnya pangkat n. Jadi nilai m dan n itu adalah nilai yang berbeda. Konstanta yang berbeda gitu ya. Ini juga sama, sin mx, cos nx juga sama, nilainya berbeda gitu ya, m dan n-nya. Ya, hanya pemisahan saja, juga sama, sin, dan cos dengan nilai konstanta yang berbeda. Kalau ini ada yang keempat, tangen pangkat nx, dan juga integral dari kotangan pangkat nx. Yang kelima, sama seperti poin nomor 2 ya, cuma di sini kita menggunakan tangen dan juga sekan. Ya, pangkat M dan pangkat N. Juga ada kotangan dan kosekan yang pangkat M dan juga pangkat N gitu ya. Jadi pangkatnya berbeda antar satu sama lain. Nah, kita langsung saja bahas tiap poinnya. Untuk yang pertama di sini kita akan bahas jika pangkatnya itu ganjil, jadi pangkat yang tadi ya, yang sin-nya itu, nih yang sin pangkat nx ya, si nx-nya itu jika ganjil gitu ya. Jadi n-nya itu bisa genap atau ganjil. Dan di sini jika pangkatnya itu ganjil, nah jadi di sini adalah n integral sin pangkatnya ganjil x dx atau integral dari cos pangkatnya ganjil x dx gitu ya. Ini langkah pemecahannya itu yang pertama, kita pecah menjadi satu bagian gitu ya. Yang kedua, misalkan u-nya itu adalah kebalikan atau sekawannya. Dan yang ketiga, gunakan bantuan identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri ini akan selalu digunakan hingga integral gitu ya. Jadi teman-teman silakan dibaca-baca lagi tentang identitas trigonometri itu ada apa saja karena cukup banyak. Jadi dipahami dan dipelajari lagi gitu ya. Kita langsung aja ke contohnya. Jadi misalnya ada integral sin pangkat 3x dx. Nah, 3 ini kan berarti pangkatnya ganjil ya. Pangkat 3 berarti pangkat ganjil. Nah, kita mau memecahkan gimana caranya menghitung integral sin pangkat 3x dx. Gitu ya. Karena kita kalau dimisalkan juga tidak mudah gitu ya. Kan ini ada trigonometri gitu ya. Bukan nilai x biasa. Gitu ya, bukan polinomial biasa. Nah, caranya itu yang pertama, kita pecah satu bagian. Nah, jadi dari sin pangkat 3x dx ini kita pecah nih satu bagian. Jadi kita pecah menjadi sin kuadrat x dikali sin x. Gitu, integral dari sin kuadrat x dikali sin x dx. Lalu yang kedua, misalkan u-nya itu adalah kebalikannya atau sekawannya. Yang asal muasalnya itu adalah sin x, gitu ya. Yang asalnya itu awalnya sin x. Nah, kita misalkan menjadi lawannya. Lawannya adalah cos x, gitu ya. Berarti du-nya atau turunannya itu adalah negatif sin x dx gitu ya, karena turunan dari cos x itu adalah negatif sin x dx gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin memasukkan lagi ke soal yang ini, kan sudah dimisalkan, berarti pemisahannya itu adalah integral dari sin kuadrat x ini ya, sin kuadrat x, karena kita masih belum bisa dimisalkan ya, jadi masih tetap kita tulis variabel x-nya, dan tadi sin x dx yang ini, itu adalah du ya. Cuma ini ada negatif. Ya, negatifnya pindah ke du. Jadi sin x dx itu adalah negatif du. Ya, jadi ini menjadi soalnya integral sin kuadrat x dikalikan negatif du. Lalu yang ketiga, gunakan bantuan identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri yang kita gunakan itu apa? Yang kita gunakan adalah, karena di sini pangkatnya 2, sinnya, yang kita gunakan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, gitu ya. Nah, karena kita sudah memisalkan u-nya itu adalah cos x, berarti kita tinggal ubah nilai sin kuadrat x ini menjadi bernilai cos x gitu ya. Tinggal kita pindah ruaskan saja gitu ya. Jadi, sin kuadrat x ini adalah 1 min cos kuadrat x dikalikan dengan du tadi yang ini. Ya, jadi integral dari negatifnya pindah ke depan sini, dikali integral 1 min cos kuadrat x-nya berapa? U yang ini ya.
Kan U-nya itu adalah cos X, berarti kalau dipisalkan menjadi 1 min U kuadrat dikali DU. Kayak gitu ya. Setelah ini baru kita bisa hitung gitu ya, bisa kita integralkan. Seperti integral-integral yang biasa gitu ya, yang sebelumnya. Nah, di sini lanjut lagi jika pangkatnya genap. Nah, kalau tadi kan kita membahas yang pangkatnya ganjil. Nah, kalau pangkatnya genap, jadi integral dari sin pangkatnya genap gitu ya. X dx atau cosnya yang pangkatnya genap itu bagaimana? Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang genap itu kita hanya menggunakan bantuan dari identitas trigonometri. Ya, jadi dimisalkan cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 gitu ya. Jadi cos 2x itu bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dan juga bisa menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Ini secara berulang ya, menggunakan identitas trigonometri. Misalnya, contohnya itu ada cos pangkat 4x dx. Nah, ini kita ubah menjadi integral cos kuadrat x, kita kuadratkan lagi gitu ya. Sehingga cos kuadrat x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Kita menggunakan yang ini ya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang kita butuhkan adalah cos kuadrat x di sini kan, cos kuadrat x. Berarti kita akan mencari cos kuadrat x itu berapa. Nah, cos kuadrat x-nya berapa berdasarkan identitas trigonometri yang ini ya. Nah, baru kita pindah ruaskan. Nah, 2 cos kuadrat x itu adalah cos 2x. Nah, ini satunya pindah ruas jadi ditambah 1 gitu ya. Nah, cos kuadrat x itu berarti cos 2x tambah 1 dibagi 2. Nah, sudah dapat di sini. Baru kita masukkan ke pemisahan yang ini. Integral cos kuadrat x dikuadratkan lagi. dx itu sama dengan integral dari cos 2x tambah 1 dibagi 2 lalu dikuadratkan. Ya. Nah, di sini berarti jadinya kan kita kuadratkan menjadi cos kuadrat 2x. Jadi cara yang seperti biasa ya, yang cara cepat berarti kan di sini cos 2x-nya kita kuadratkan karena ini ada kuadrat, berarti jadi cos kuadrat 2x. Lalu 2 dikali cos dikali 1-nya. Jadi 2 cos 2x ditambah 1-nya dikuadratkan jadi 1. Dibagi, ini penyebutnya jangan lupa dikuadratkan juga, 2 kuadrat menjadi 4. Baru kita hitung gitu ya. Jadi ini kan 1/4 kita bisa keluarkan. Integral dari cos kuadrat 2x ditambah 2 cos 2x ditambah 1 dx. Nah, di sini cos kuadrat 2x itu adalah, berarti kan kalau misalnya di sini cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x tambah 1 bagi 2, berarti kalau cos kuadrat 2x kita ubah menjadi cos 4x di sininya ya, dikali 2. Ya, karena sini ada 2x, berarti kita kalikan 2, berarti cos 4x tambah 1 dibagi 2, ditambah 2 cos 2x ditambah 1. Hasilnya menjadi 1/4 integral dari cos 4x per 2 ditambah 2 cos 2x ya, ditambah, ini berarti 1 ditambah 1 per 2 ini ya, jadinya 3/2 dx. Nah, ini untuk integral yang trigonometri dengan pangkat genap. Jadi hasilnya itu adalah integral cos pangkat 4x dx itu adalah 1/4 integral cos 4x per 2 ditambah 2 cos 2x tambah 3/2 dx. Lalu yang selanjutnya ini ada integral dari sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Ya, ini dimana pangkatnya ini salah satunya bernilai ganjil. Jadi bisa M-nya ganjil atau bisa N-nya yang ganjil gitu ya. Di sini contohnya, misal si M-nya tuh yang genap, N-nya yang ganjil gitu ya. Jadi sin kuadrat X cos pangkat 3X dx. Nah, seperti biasa, jadi pecahkan satu bagian yang ganjil gitu ya. Di sini kan yang ganjil ini, cos pangkat 3X. Berarti kita pecahkan satu gitu ya. Jadi cos kuadrat X dikali cos X. Ya, dipisahkan satu bagian gitu ya, yang ganjilnya. Sin-nya tetap sin kuadrat X. Nah, cos-nya jadi cos kuadrat X dikali cos X dx. Lalu misalkan U itu sekawan pangkat yang ganjil jadi ya. Jadi U-nya itu kita misalkan terhadap
sekawan yang pangkatnya ganjil. Yang pangkatnya ganjil adalah cos. Berarti kita misalkan U-nya itu adalah sin gitu ya, sin X. Nah, DU-nya itu adalah cos X, dx gitu ya. Yang ketiga, lalu gunakan bantuan identitas trigonometri. Seperti biasa. Nah, di sini kan ada sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan cos X. Nah, di sini kita ingin memisahkan menjadi nilai U gitu ya. Nah, kita ubah dulu jadi pemisahan yang U dan DU ini. Nah, gunakan identitas trigonometrinya berarti sin kuadrat X dikali, nah cos kuadrat X itu adalah 1 min sin kuadrat X kan, yang sebelumnya sudah dibahas, dikalikan cos X dx itu. Nah, sinnya itu adalah U, jadi udah U kuadrat gitu ya, ini kan udah bisa dimisalkan langsung U kuadrat, dikali 1 min sin kuadrat U berarti 1 min U kuadrat. Dikali cos X dx berapa? Cos X dx adalah DU. Jadi kita misalkan menjadi variabel U semua gitu terhadap turunan DU. Lalu untuk poin yang kedua, jika M dan N-nya itu keduanya ganjil, jadi sama-sama 3 gitu nih ya pangkatnya. Nah, artinya pangkatnya 3 dua-duanya berarti kita ubah kebalikannya ya, seperti tadi pecahkan. Jadi pecahkan bagian yang ganjil bebas, bisa sin bisa cos. Lalu dipecahkan misalnya yang cos berarti cos kuadrat X sama cos X dx. Lalu dimisalkan yang sekawan tadi. Kalau misalnya kita sudah pecahkan yang ini, berarti kita akan misalkannya lawannya cos. Berarti jadi sin ya. Lawannya cos atau sekawannya cos itu menjadi sin. Lalu DU-nya itu adalah cos X dx. Berarti kita sudah bisa memisalkan cos X dx ya. Kita tinggal memisalkan ini juga kita sudah bisa dimisalkan. Nah, tinggal yang cos kuadrat X-nya. Nah, cos kuadrat X itu kan berarti sama seperti sebelumnya adalah 1 min sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Jadi sini 1 min sin itu adalah U ya, berarti U kuadrat. Itu adalah cos kuadrat X. Jadi kita sudah bisa dimisalkan berarti sin pangkat 3X itu adalah U pangkat 3. Nah, cos kuadrat X itu adalah 1 min U kuadrat. Lalu cos X dx-nya itu adalah DU. Ya. Jadi sampai di sini. Kita pisahkan nih. Baru kita hitung nilai integralnya. Lalu poin yang ketiga, jika M dan N itu genap gitu dua-duanya ya. Nah, kalau dua-duanya genap menggunakan bantuan yang tadi ya, yang identitas itu cos 2X ini sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Jadi yang mengandung kuadrat ya di cos ataupun di sin ya. Nah, contohnya integral sin pangkat 4 ya, ini kan genap X cos pangkat 2 X dx ya. Ini dua-duanya sama-sama genap. Lalu kita integralkan, kita menggunakan bantuan yang ini. Ya. Sini jadi kita kuadratkan ya, jadi sin kuadrat X dikuadratkan lagi ya, biar jadi pangkat 4. Lalu cos kuadrat X-nya itu adalah yang ini kan, cos kuadrat X. Berarti sama seperti sebelumnya, jadinya cos kuadrat X itu adalah cos 2X tambah 1 dibagi 2 ya, dx. Lalu sin kuadrat X-nya itu adalah kita menggunakan yang ini. Biar kedua sisinya tuh biar sama-sama cos gitu ya. Jadi sin kuadrat X-nya itu kita menggunakan ini jadinya ini kan berarti pindah ruas. Atau misalnya kalau mau mudah berarti ininya ya. Jadi misalnya ini kan cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti sin kuadrat X-nya itu adalah 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Berarti sin kuadrat X-nya itu adalah 1 min cos 2X dibagi 2. Gitu ya. Lalu kita masukkan ke sini dan dikuadratkan. Lalu dikali cos 2X tambah 1 bagi 2. Ini ya, ini hasil dari integral jika pangkatnya itu sama-sama genap.
ya. Jadi baru bisa dihitung di sini. Selanjutnya yang ketiga itu ada integral sin mx cos nx itu ya, yang tadi sudah dituliskan. Nilai m dan n ini adalah konstanta. N juga sama. Ini kalau ini sin cos, ini sin, ini cos. Nah, untuk yang pertama, integral dari sin mx cos nx dx itu sama dengan setengah dari sin m tambah n. Berarti cuman kita tambahkan aja m dan n-nya. X ditambah sin. Nah, ini kalau awalnya sin cos berubah menjadi sin tambah sin. M min n x gitu ya. Jadi yang pertama dijumlah, yang kedua dikurang. Dikalikan dengan setengah ya, jangan lupa. Nah, yang kedua, jika awalnya sin, maka berubah menjadi negatif setengah cos, negatif cos ya. Ini sama ya, m tambah n sama m kurang n ini sama. Jadi berubah menjadi awalnya sin berubah jadi negatif setengah. Dan ininya juga negatif ya. Berubah menjadi cos, negatif cos. Kalau yang terakhir itu awalnya cos berubah menjadi cos juga ya. Setengah jadi cos m plus n ditambah cos m min n. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sin cos itu berubah jadi sin. Kalau sin berubah menjadi cos dan kalau cos juga berubah menjadi cos. Yang menjadi pembeda adalah ketika sin itu ada setengah, ada negatifnya gitu ya, negatif setengahnya, dan cosnya itu ada setengahnya, negatifnya. Nah, kalau cos itu tidak ada negatifnya, jadi semuanya positif ya. Kecuali ini ya, ini semuanya sama. Jadi M ini kurang N dan M plus N itu semuanya sama. Nah, yang berbeda adalah cos dan sin-nya aja. Ya, jadi ini hasil dari integralnya dan tinggal dijumlahkan saja. Lalu yang keempat, misalkan integralnya sama seperti yang poin 1 tadi, kalau misalnya ini n-nya itu ganjil, misalnya pangkatnya itu ganjil, berarti kan jadinya tangan ini ya, nx dx ini yang tangan nx dx. Kalau n-nya itu ganjil, maka dipecah menjadi n-2 dikali pangkat 2 gitu ya. Jadi pecahnya beda. Kalau tadi dipecah menjadi satu bagian, nah kalau ini dipecahnya menjadi pangkat n-2 dikali 2 gitu ya. Lalu disubstitusikan. Nah, kalau ada tangan kuadrat x berarti substitusinya adalah secant kuadrat x min 1. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya, jadi sudah melakukan substitusi. Nah, kalau yang sebelumnya itu setelah dipecah itu melakukan pemisalan. Nah, ini nggak usah dilakukan pemisalan, tapi langsung disubstitusi ya, menggunakan metode substitusi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, baru substitusi menjadi pemisalan U. Jadi yang terakhir jadinya ditukar gitu. Dan ulangi gitu ya, sampai seterusnya. Nah, misalnya contohnya itu integral dari tangan pangkat 3x dx. Berarti kita pecah menjadi n-2 dan pangkatnya 2. Berarti n-2 berapa? Berarti kan 3 di sini. 3 min 2 berarti sama dengan 1 ya. Berarti tangan pangkat 1x, tangan pangkat 2x itu ya di sini. 2. Nah, baru tangan kuadrat x itu adalah secant kuadrat x min 1 dx. Ya, jadi integral dari tangan x dikali tangan secant kuadrat x min 1 dx itu adalah integral tangan x secant kuadrat x dx ya. Jadi di sini kita kalikan ke sini dan kita kalikan ke sini juga ya. Jadi dikurang integral dari tangan x dx. Jadi kita pisahkan masing-masing ya. Jadi hitungnya dipisah. Jadi yang pertama kita hitung integral dari tangan x secant kuadrat x, baru integral dari tangan x, baru kita kurangkan. Kayak gitu ya. Ini untuk yang pangkatnya ganjil. Nah, kalau pangkatnya genap gimana? Kalau pangkatnya genap, ini kita langsung aja ke contohnya. Jadi yang genap itu seperti apa ya? Yang sin sebelumnya, sin dan cos sebelumnya. Cuman berbeda ya, dipecahkan substitusinya. Nah, ini dipecah menjadi integral pangkat n dx ya, atau integralnya n-2 dan pangkat 2 dx. Nah, di sini yang pertama itu contohnya integral tangan pangkat 4x dx. Nah, berarti kita pecah menjadi integral pangkat n dx ya. Jadi kita bagi 2.
Nah, seperti tadi dikurangi 2, berarti 4 kurang 2 itu 2 ya. Jadi tangan kuadrat X dikali tangan kuadrat X ya. Jadi yang awalnya N-2, yang keduanya itu pangkat 2. Jadi mirip kayak sebelumnya. Lalu tangan kuadrat X, ini kan karena dua-duanya sama, jadi yang pertama kita ubah dulu yang ini ya, tangan kuadrat X itu menjadi secant kuadrat X min 1. Nah, lalu kita ini ya, hitung seperti yang sebelumnya, sini dan ke sini. Jadi tangan kuadrat X dikali secant kuadrat X dx, dikurangi tangan kuadrat X dx. Baru kita misalkan jadinya U-nya itu misalnya adalah tangan X, berarti di sini U kuadrat. Nah, DU-nya berarti turunannya itu adalah tangan X adalah turunannya secant kuadrat X dx. Jadi secant kuadrat X dx itu adalah DU-nya. Dikurangi. Nah, ini berarti tangan kuadrat X. Nah, di sini berarti menjadi secant kuadrat X min 1 dx. Jadi integral dari secant kuadrat X dx dikurangi integral dari 1 dx ya. Berubah menjadi tangan X min X. Nah, berarti ini baru kita masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi yang diintegralkan hanya U kuadrat DU saja, dikurangi nanti ini tangan X dikurang X ini nggak usah diintegralkan lagi ya. Ini udah hasil akhirnya. Nah, jadi berarti 1/3 dikali tangan pangkat 3 U. Tangan pangkat 3X. Jadi awalnya kan integral U kuadrat DU. Berarti kan jadinya 1/3 U pangkat 3 plus C gitu ya. Nah, U-nya itu adalah tangan X. Berarti kita ubah jadi 1/3 tangan pangkat 3 X dikurangi yang ini tangan X ditambah ini ya. Tambah X tambah C. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang kelima, yang terakhir, jadi misalkan kalau pangkatnya itu berbeda ya, ini ada M dan juga N ya. Seperti yang sin dan cos tadi sebelumnya, ini juga sama, M dan N itu berbeda. Nah, ketika tangannya itu ganjil, U-nya itu adalah secant. Ketika tangannya genap, U-nya adalah tangan. Jadi berbeda ya pemisalannya. Lalu gunakan formula tangan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Ini juga sama, tangan kuadrat X tambah 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Nah, contohnya integral tangan pangkat 3X secant pangkat 3X dx gitu ya. Nah, U-nya itu misalkan adalah secant X. Lalu DU-nya itu adalah tangan X secant X dx ya. Turunan dari secant X itu adalah tangan X secant X dx. Nah, jadi kita ubah dulu kan, kita pisahkan ya. Yang tadi N-1 tadi, berarti ini N-1 jadi 2 dan 1. Ini juga sama, 2 dan 1. Lalu tangan kuadrat X itu adalah secant kuadrat X min 1. Satunya pindah ke kanan ya, jadinya negatif 1. Dikali ini secant kuadrat X sudah tetap, di sini tangan X-nya itu tetap, dan secant X juga tetap dx. Nah, di sini secant kuadrat X-nya itu kan sudah dimisahkan menjadi U ya. Berarti U kuadrat min 1, nah secant kuadrat X berarti U kuadrat ya. Nah, tangan X secant X dx itu adalah DU yang ini ya. Jadi baru kita bisa hitung. Berarti ini kan kesini jadi U pangkat 4 dikurang X-nya jadi U pangkat 2 DU. Baru kita hitung integralnya berapa. Gitu ya. Nah, sampai sini silakan dipelajari dan dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung dikabarkan saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.